Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kelapangan hati, taufik dan hidayah hingga hadir untuk menyaksikan ataupun menghadiri majlis ta'lim dalam kajian yaitu Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Di buku saya ini, kitab Al-Manahi Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, penerbitnya membaginya pada 11 jilid dan ini jilid yang kelima. Silsilah Al-Manahi Syar'iyyah, kita sudah masuk pada Kitabul Buyu', kitab jual beli. Yang lalu kita sudah bahas terkait dengan tahrimul ihtiqar, tidak boleh menimbun, ya, tahrimul ihtiqar, tidak boleh menimbun sembako ataupun kebutuhan pokok kaum muslimin dengan tujuan untuk meninggikan harga daripada barang tersebut dikarenakan kelangkaannya di pasaran. Tapi kita masuk pada bab berikutnya, bab tahrimi ba'id dam, bab diharamkannya jual darah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Al-Maidah ayat 3. An Aun bin Abi Juhaifah anin Nabi an abihi, dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an thamanid dam wa thamani al-kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hasil dari transaksi darah dan transaksi anjing. Artinya apabila ada seorang yang menjual anjing, maka hasil jualnya itu hukumnya haram. Artinya tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, hadis ini menunjukkan bahwasanya dilarangnya seorang itu jual darah dan juga jual anjing. Hanya di sini para ulama memberikan beberapa sebab min fiqhil bab, di antara fikih bab tahrimul bai'id dam, diharamkannya menjual darah. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, bai'ud dam la yajuz li'annahu najasun.
menjual darah hukumnya haram, tidak boleh karena darah itu najis. Wa hamala ba'duhum nahyahu an thamanid dam ala ujrati al-hijamah wa ja'alahu nahyu tanzih. Hanya sebagian ulama ada yang menyimpulkan bahwasanya larangan menjual darah tersebut dikarenakan mirip dengan ongkos ataupun ongkos lah kita katakan ya. Kalau orang bekerja kita beri upah ya. Upah ujratul hijamah, yaitu upah untuk orang yang berbekam. Wa ja'alahu nahya tanzih, mereka tetapkan larangannya bukan larangan yang menunjukkan haram, tapi larangan yang menunjukkan makruh. Jadi di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sebagian ulama mengatakan tidak boleh menjual darah dengan alasan karena darah itu najis. Sebagian lagi mengatakan larangan ini bukan larangan haram, tapi larangannya larangan makruh, sama seperti upah dari berbekam. Nanti akan ada pembahasan khusus terkait dengan upah bekam. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi di sini di antara para ulama yang menyebutkan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual darah? Alasannya yang pertama yaitu dikarenakan najis. Ayat ini sebenarnya panjang ikhwah, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu", diharamkan atas kalian bangkai dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah, wal munkhaniqatu, dan hewan yang mati karena kecekik, wal mauqudatu, yang mati karena dilempar, wal mutaraddiyatu, dan mati karena jatuh, wan natihatu, yang mati karena ditanduk, wa ma akala sab'u, dan hewan yang mati karena dimakan oleh binatang buas, illa ma dzakkaitum, kecuali kalau kalian sempat menyembelihnya, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan disembelihkan yang disembelih untuk berhala, wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fisq. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sayangnya di dalam ayat ini tidak disebutkan najisnya. Ya, tidak disebutkan najisnya, hanya disebutkan haram. Ya, hanya disebutkan haram. Karena ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau kita lihat li'annahu najasun, karena darah itu najis, ya. Kemudian dalam ayat tidak disebutkan masalah najis, tapi dalam ayat yang lain ada, ya, disebutkan fa innahu rijsun. Rijsun ikhwah bisa artinya najis, rijsun bisa artinya sesuatu yang kotor. Jadi perlu kita ketahui beberapa kaidah ikhwah, bahwasanya setiap najis itu haram, namun tidak semua yang haram itu najis. Demikian ikhwah, semua najis hukumnya haram, haram dimakan, haram diperjualbelikan, tapi tidak semua yang haram itu najis. Coba apa contohnya yang haram tapi nggak najis? Iya, abang itu mengatakan dia curi mangga curian. Mangga hukumnya boleh kita makan, ya, hukum makan mangga boleh. Tetapi ketika mangga itu dihasilkan dari curian, maka mangga itu menjadi haram. Tapi apakah mangga itu najis? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ya, jadi tidak semua yang haram itu najis. Ya, tidak semua yang haram itu najis. Atau yang biasa di kantin-kantin lah, ya kan, beli nembak bakwan, beli satu ambil dua minta balik itu kira. Demikian ikhwah. Ini semua hukumnya haram, tapi bukan berarti bakwan itu najis. Demikian ikhwah, banyak hal-hal yang sebenarnya pada asalnya bisa dikonsumsi, bisa kita makan, tapi dikarenakan
cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram, maka dia menjadi haram walaupun bendanya tidak najis. Namun semua yang najis haram. Ya, apa saja yang najis itu haram. Kalau sudah haram ikhwah, tidak boleh diperjualbelikan. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza harrama ala qaumin harrama alaihim thamanahu. Allah itu apabila dia sudah mengharamkan sesuatu atas suatu kaum, berarti Allah juga mengharamkan hasil jual belinya. Seperti misalnya bagi kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makan babi. Haram makan babi. Ya, tapi permasalahannya tidak ada disebutkan tidak dibolehkannya jual beli babi. Lantas bagaimana ikhwah? Kalau sudah Allah haramkan babi tersebut, berarti jualan babi juga tidak boleh. Hasil transaksi jualan babi juga haram hukumnya, nggak boleh kita makan. Demikian ikhwah. Jadi misalnya dia mau franchise misalnya dengan BPK Yunus, dia nggak pernah makan. Ya mana tahu kan ada inisiatif. Dia nggak mau makan, nggak ada, tapi dia ngambilkan hasilnya aja, fee-nya aja. Demikian, dia mau fee-nya aja. Nggak pernah dia mungkin lihat nggak pernah, dia hanya nanam, investor lah dia, investor. Demikian ikhwah. Udah, tapi pergerakannya ini dalam masalah usaha yang haram, maka hasilnya juga haram. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi setiap perkara yang diharamkan oleh syariat, maka haram juga jual belinya. Muncul pertanyaan, jual ular gimana? Jual ular. Ulo. Haram, apanya haram? Taib, jual tas kulit ular. Jual tas kulit ular atau jual tas kulit buaya. Kalau jual sepatu kulit babi, jelaslah ya kan. Kalau itu sudah jelas, ya. Karena babi itu hewan yang dianya itu sudah najis. Jadi najis itu ikhwah, kan ada benda itu yang disebut dengan najis hukmi. Najis hukmi itu benda yang terkena najis bisa dibersihkan. Pakaian kita bersih, terkena najis, maka kita katakan pakaian saya bernajis, tapi najisnya najis hukmi, bisa saya bersihkan sehingga pakaian tersebut kembali suci. Tapi ada benda itu yang disebut dengan najis hakiki. Apa itu? Bendanya najis. Demikian ikhwah. Kotoran kucing misalnya, kotoran kucing, atau misalnya ada khilafiyahnya lah karena kotoran manusia. Kotoran manusia ini walaupun disteril bagaimanapun dengan berbagai macam pengolahan yang cukup higienis, ditambah dengan vitamin B kompleks semua, ditambahkan ya dengan menghilangkan semua faktor-faktor unsur-unsur yang bisa merusak umat manusia, maka tetap saja dia menjadi najis. Nggak bisa berubah menjadi halal. Kenapa? Dia najis ain. Ya, dia najis ain. Yang ada perbincangan para ulama yaitu si najis sudah berubah menjadi benda lain. Misalnya ini, seorang masak, kan biasanya ada masak ala Jepang yang berasap berapi-api tuh, ya kan? Kan ada di selambe apa? Antum ngerti? Di flambe dia disemprotkan khomer, tapi khomernya itu nggak masuk. Khomernya itu dibakar api, seret gitu. Pernah lihat? Bisa makan lontong. Demikian ikhwah. Taib. Jadi itu boleh apa tidak? Di situ ikhwah, kalau dia sudah berubah menjadi zat lain, ya, maka sebagian mengatakan
dibolehkan. Udahlah ikhwah, yang di flambe-flambe itu gak usah dimakan, minimal syubhat. Masih banyak lontong yang jelas halalnya, masih banyak ayam penyet yang jelas halalnya. Demikian ikhwah, gak usah pakai selambi-selambi. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, permasalahan kita adalah darah. Taib. Rasulullah mengatakan naha anisamanidam, tidak boleh mengambil hasil keuntungan dari jual beli darah. Taib. Sekarang masalahnya, apakah darah itu najis? Apakah darah itu diharamkannya dijual dikarenakan najis? Karena tadi yang kita katakan, innallaha idza harrama ala qaumin harrama samanuhu alaihim samanuh. Allah itu kalau mengharamkan suatu benda terhadap satu kaum, berarti menjualnya juga menjadi haram. Di sini kan menjualnya menjadi haram. Taib. Sebab dia menjualnya haram itu kenapa sebabnya? Taib. Sebagian ulama mengatakan dikarenakan apa? Dikarenakan darah itu najis. Setiap najis itu haram. Ya, semua najis haram. Haram dimakan, haram diperjualbelikan. Makanya ikhwah, kalau antum ada ternak ayam, kemudian tiba-tiba kena virus tuh ayam mati, misalnya 100 ekor, kemudian ada yang datang membeli untuk makan ikan lelenya, ada kan gitu kan? Ya, boleh nggak kita jual tuh bangkai-bangkai ayam itu? Nggak boleh, karena bangkai itu kenapa nggak boleh? Wah, itu digoreng masih enak sebenarnya. Boleh nggak kita jual tuh bangkai-bangkai ayam itu? Nggak boleh, karena apa? Haram. Kalau dia sudah haram, ya nggak boleh dimakan dan juga nggak boleh dijual. Jadi gimana jadinya? Kasihkan aja. Jadi kalau ada orang beli kotoran ayam, gimana? Kotoran ayam nggak najis ikhwah, ya. Kotoran ayam nggak najis, tapi kan bau. Tidak semua yang bau itu najis, hati-hati antum. Demikian. Iya kan, siang hari panas, di sini keringat, coba gini kan, bau nggak? Kalau bau, najis apa nggak itu? Najis nggak? Keringat yang muncul dari sini, ya? Enggak, tidak semua. Najis itu tidak harus bau. Ada najis nggak bau. Misalnya kotoran kucing yang sudah terjemur 3 hari, itu kan awak kira batu lonjong gitu kan, batu split, rupanya tai kucing. Jadi itu sudah kering, nggak ada bau lagi. Demikian. Apakah dia menjadi nggak najis? Tetap najis. Kecuali kalau dia sudah berubah ke bentuk lain, misalnya sudah berubah menjadi tanah, itu ikhwah. Ya, sudah kering. Apalagi kalau masih lembab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, apa tadi yang kita bahas? Darah yang najis. Taib, yang terakhir apa tadi? Ayam tadi itu kan. Taib. Kotoran ayam itu bagaimana? Kotoran ayam, ya, itu tidak najis. Kenapa demikian ikhwah? Semua yang bersumber dari hewan yang halal dimakan, maka dia tidak najis. Jadi antum boleh jualan kotoran ayam, banyak yang ngampuk. Boleh jualan kotoran kambing, ya, karena ada juga kan mereka katanya untuk buat pupuk organik, boleh jual. Ada yang menampung air kencing kambing itu juga ada, ya, untuk buat pupuk organik. Demikian ikhwah, bukan untuk obat urut, bukan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini dibolehkan, karena apa? Karena kambing hewan yang halal dimakan. Jadi air kencingnya, kotorannya itu bukan halal dimakan, nggak najis. Jangan antum salah jawab. Karena kambing halal dimakan, maka kotorannya tidak najis, itu maksud saya, bukan halal dimakan. Karena masalahnya bukan kalau dimakan itu kan ada lagi ceritanya ikhwah. Ya. Jadi kotornya itu tidak najis. Kalau tidak najis ya boleh diperjualbelikan, silakan. Demikian ikhwah. Kecuali kalau kambingnya sudah mati, bangkai, ya, seperti yang disebut dalam ayat
wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Hewan yang mati karena tercekik, mungkin kambingnya kejepit celah-celah kandang gitu kan, masuk kepalanya nggak bisa balik lagi, terus mati dia kejepit, tercekik, atau dia mati di tanduk kawannya, atau jatuh dari kandang karena kandangnya ketinggian, jatuh dia misalnya, atau yang lain-lain bukan dikarenakan sembelih, maka kambing tersebut menjadi bangkai. Demikian ikhwah, kambing tersebut menjadi bangkai. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, bangkai itu najis. Karena dia najis, maka haram dimakan dan haram juga diperjualbelikan. Tapi sekarang balik kita ke masalah darah. Darah ini haram diperjualbelikan. Kenapa? Apakah dikarenakan dia najis? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau dikarenakan dia najis, ya, tapi nanti kita baca dulu. Jadi sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwasanya pertama ada yang menyebutkan dikarenakan najis, yang kedua menyebutkan bukan karena najis tapi dikarenakan makruh, dan makruh itu bukan berarti darah itu menjadi najis. Taib. Qala al-Hafiz fil Fathul Bari, berkata Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa ikhtalafa fil muradi bihi, para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Wa qila ujratul hijamah, sebagian mengatakan maksudnya adalah ujrah hijamah. Yang dimaksud dengan Rasulullah melarang hasil daripada darah, kan saman itu artinya hasil keuntungan. Melarang saman itu apa? Kalau ini loh 800 itu apa namanya? Tarif ya. Melarang tarif darah. Berarti nggak boleh mengambilnya. Sebagian mengartikan maksudnya bukan jual darah, tetapi mengambil upah karena berbekam. Ikhwah, kan ini kaitannya dengan darah, ya kan? Kan kalau orang bekam apa yang disebut? Darah, ya. Desodada itu darah. Jadi mereka mengartikan bahwasanya, sebagian mengartikan bahwasanya yang dimaksud dengan thamanud dam yaitu hasil upah, yaitu untuk berbekam, karena bekam itu terkait dengan darah. Ada juga mengatakan huwa ala tahirihi, dan berarti darah itu ya suci, yang nggak boleh adalah mengambil upah dari bekam. Wal muradu bi tahrimil bai' dam kama hurrima bai'ul mait wal khinzir wa huwa haramun ijma'an, a'ni bai'ud dam akhadha thamanuh. Dan yang dimaksud ada lagi mengatakan wa huwa ala zahirihi, wa qila wa huwa ala zahirihi. Ada juga mengatakan ya kita lihat zahir ayat saja. Ya, kan di sini dikatakan diharamkan atas kalian bangkai. Hadis menyebutkan Rasulullah melarang mengambil hasil daripada darah, jual darah. Jadi kata mereka, wa huwa ala zahirihi, kita lihat saja zahirnya, bahwasanya dan yang dimaksud dengan pengharaman adalah jual darah. Sebagaimana tidak boleh jualan bangkai, sebagaimana juga tak boleh jualan babi. Wa huwa haramun ijma', a'ni bai'ud dam wa akhdhu thamani, yaitu jual darah dan mengambil hasil keuntungan jualannya, mengambil hasil jual beli daripada darah. Demikian ikhwah. Jadi sebagian mengartikan itu bukan jual darah tapi upah bekam, sebagian mengatakan enggak, zohirnya saja, ya, zohirnya nggak boleh jual. Baik. Sebagaimana nggak boleh jual bangkai, demikian juga nggak boleh jual darah, nggak boleh jual babi. Hamlu ba'dul ulama nahyu an samanid dam ala hijamah mardudun. Yang nomor 2 yaitu adapun para ulama yang mengartikan bahwasanya larangan dari mengambil tarif darah itu yaitu hasil daripada bekam, mardudun kata mereka, itu tertolak. Li'anna kasbal hijamah
waradatlah hadis mustaqillah fin nahyi anhu. Karena mengambil upah hasil daripada bekam itu ada hadis khusus yang melarangnya. Ya, ada hadis khusus yang melarangnya. Kemudian ikhwah, nomor 3, qaulul Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, hurrima thamanu dam li najasatihi fihi nadhar. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, diharamkannya jual darah, diharamkannya mengambil keuntungan dari jual darah itu dikarenakan najis, fihi nadhar, masih perlu untuk dibahas ulang. Jadi Imam Al-Baghawi mengatakan enggak, kurang tepat apabila diharamkannya jual darah dikarenakan najis, fihi nadhar, perlu dicek ulang, perlu dibahas ulang. Fa innad dam ghairu najasin, menurut beliau darah itu enggak najis, kama huwa mabsutun fi jumlatin min kutubil fiqh, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam buku-buku fikih. Wa in qala bihi ba'du ahlul ilmi, walaupun sebagian ahlul ilmi mengatakan najis. Allahu a'lam. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, ya, memang permasalahan apakah darah itu najis atau tidak memang khilafiyah di kalangan para ulama. Ya. Kalau ayat menyebutkan zohirnya itu sepertinya memang betul bahwasanya darah itu najis, ya. Darah itu najis. Qul la ajidu ma uhiya ilayya qul la ajidu ma uhiya ilaika ala ta'imin hurrima ala ta'imin yata'amuhu. Sebentar kita ambil ayatnya. Ada yang tahu ayatnya? Qul la ajidu ma qul la Ini dia surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu. Aku tidak, katakan ya Muhammad, aku tidak dapatkan sebagaimana yang diwahyukan kepadaku itu haram atas makanan-makanan yang dikonsumsi, illa ayyakuna maitan, kecuali yang bangkai, audaman masfuhan, atau darah, aulahmal khinzir, atau bangkai, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia adalah najis. Demikian ikhwah, ya, karena sungguhnya dia najis. Jadi dalam ayat ini tadi Al-Maidah 145, ya, di sini sebutkan, aku katakan ya Muhammad, tidaklah aku memperoleh ada wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi yang hendak memakannya, kecuali satu, makanan bangkai, ya. Yang kedua, damam masfuhan, darah yang mengalir, aulahmal khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya dia itu najis. Rijsun, ya, kalimatnya bukan najasun tapi rijsun. Kalau najasun sudah jelas najis, tapi rijsun itu bisa beberapa makna. Bisa najis, rijsun juga bisa artinya benda yang kotor. Bahkan perbuatan yang kotor juga bisa dikatakan rijsun, seperti hurrimat alaikumul maitatu waddam, hurrimat alaikumul khamru, ya alladzina amanu hurrima alaikumul hurrimat alaikumul innama, Allahu akbar. Intinya diharamkan khamr wal maisir wal ansab wal azlam. Diharamkannya khamar, judi, undi nasib, dan berhala. Fa innahu rijsun, karena sesungguhnya empat hal ini rijsun, disebutkan rijsun. Demikian ikhwah, ya, rijsun min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Kalau kita katakan rijsun artinya najis,
Najis termasuk amalan setan. Najis nggak ada amalan setan. Najis itu benda, bukan amalan. Tapi kalau diartikan, rijisun adalah perbuatan buruk min amali syaitan. Bisa kan? Bahwasanya minum khamar. Jadi khamar, kemudian berjudi, kemudian undi nasib, kemudian berhala, yaitu menyembah berhala, yaitu perbuatan buruk termasuk amalan syaitan. Karena kalau judi, gimana kita mengatakan judi itu najis? Gimana? Apakah judi najis? Misalnya ada seorang yang pasang slot, iya. Ada yang pernah coba di sini? Taib. Atau dia pasang apalah, togel lah. Udah kertas, pasang berapa angka, masukkan dalam kantongnya. Boleh nggak ini dibawa sholat nih? Kertas judi nih? Hah? Hah? Boleh? Pernah Pak? Pernah Ustaz? untuk nggak langsung dia pernah. Jadi ya kertasnya kan yang namanya judi itu judi itu kan apa namanya ya, suatu keterangan ya. Kalau bisa kita katakan kata benda yang abstrak, bukan kata benda konkret yang bisa dipegang. Jadi gimana dia najis? Najis itu kata benda abstrak yang bisa dipegang, yang konkret yang bisa dipegang, yang bisa dirasa. Demikian ikhwah. Jadi kalau dikatakan najis ya nggak bisa. Itu judi, ya. Jadi kalimat rijisun yang saya maksud. Kalimat rijisun. Minum khamar, kemudian berjudi dan seterusnya, itu rijisun. Kalau dikatakan berjudi najis, kemudian minum khamar najis, maka kurang tepat. Karena di belakang ayat min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Jadi rijisun yang dimaksud adalah perbuatan buruk, termasuk amalan syaitan. Demikian juga yang terkait ini masalah ini. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya ala ta'imin yata'amuhu muharraman ilayya muharram ala ta'imin yata'amuhu. Aku tak dapatkan ada yang diharamkan tentang masalah makanan kecuali bangkai maitan, au bangkai, au dama masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahmal khinzir, ataupun daging babi. Fa innahu rijisun, sesungguhnya rijisun. Ya, rijisun. Ikhwah rahimallahu, kembali kita lihat, kembali pada darah. Taib ikhwah. Jadi, masalah darah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, apakah dia najis ataukah tidak? Oke, pertama kita anggap dia najis, ya. Karena memang banyak para ulama yang mengatakan najis. Bahkan ada yang mengatakan sudah menjadi kesepakatan ijma' para ulama mengatakan darah itu najis. Ya, walaupun banyak juga para ulama yang tidak setuju dengan darah itu najis. Kalau kita katakan darah itu najis, darah kita ini najis, boleh nggak kita donor darah? Hah? Antum boleh masukkan najis ke dalam tubuh? Hah? Konsekuensinya begitu. Kalau dikatakan darah itu najis, tak boleh donor darah. Ya, tidak dibolehkan donor darah. Sebagaimana tidak boleh transplantasi, ya. Bukan. Ini cangkok ginjal. Satu-satu biar dengar saya. Apa? Transparansi. Nah, itulah pokoknya cangkok lah, susah kali. Nyangkok. Demikian. Itu kan ginjal orang ditaruhkan ke manusia yang lain. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan makuti aminal bahimati fahiya hayatun fahuwa mayitun. Apa yang dipotong dari satu hewan, ya, kalau dia potongan ini dipotong dia diambil dari hewan tersebut, hewan yang punya masih hidup, maka potongan anggota badan ini menjadi bangkai. Demikian ikhwah. Misalnya antum punya ayam, ya, pingin kali makan ayam penyet, goreng paha ayam, potong pahanya satu, ditaruh obat merah, ya kan, kemudian dibalutlah, tinggal satu lah kaki ayam nih. Demikian ikhwah. Ayam masih hidup. Itu bisa dia diamputasinya tuh ayam.
Demikian. Digorengnya lah. Ikhwah, yang punya paha hidup apa enggak? Hidup. Kalau dia masih hidup, fahiya hayyatun fahuwa maitun. Kalau yang punya anggota badan itu hidup, maka anggota badannya ini dianggap sebagai bangkai. Enggak boleh. Demikian ikhwah. Taib. Jadi kalau ada yang mengambil dari ginjal, masukkan ginjal yang lain, itu enggak dibolehkan. Kenapa? Itu bangkai. Bangkai. Bagaimana kalau dia sudah mati? Kan biasanya ada orang yang infak jantung gitu loh kira-kira. Ya, donor mata. Kalau dia mati, saya donorkan mata saya, hati saya, semua didonor dengan dia. Usus mungkin. Kalau ada ya usus, donor usus. Jadi ikhwah, ada lagi permasalahannya. Apa itu? Kasrul idhamil mayit ka kasriha fil hayat, yaitu mematahkan tulang si mayit ketika meninggal itu sama seperti mematahkan tulang dia ketika masih hidup. Jadi nggak dibolehkan. Tapi kita kembali kepada darah. Itu konsekuensi sebuah kalau kita simpulkan bahwasanya darah itu najis, berarti tidak boleh donor darah karena memasukkan najis. Juga nggak boleh PRP. Antum tahu PRP? PRP itu perawatan untuk biasa ibu-ibu kalau yang wajahnya itu banyak lubang-lubangnya. Itu dengan suntikan plasma bisa dia menjadi kembali datar. Iya. Antum nggak update ya masalah itu ya? Itu mengambilnya dari plasma darah, disuntikkan. Jadi yang ikhwah, ini saya hanya informasi, bukan antum mau lakukan, enggak, informasi aja yang banyak lakukan. Kan kalau mama-mama ini banyak sekali yang banyak untuk kecantikan, ya tarik benang, yang tadi begini begitu tarik benang ke atas jadi ini. Keketatan tariannya. Demikian ikhwah. Ya, tapi nggak boleh. Makanya yang mengatakan darah itu najis, dia mengatakan haram PRP, haram juga donor. Kenapa? Karena itu najis. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Mereka mengatakan dan para ulama lain mengatakan bahwasanya darah itu tidak najis. Ya. Apa alasannya ikhwah? Pertama, tidak ada penjelasan yang jelas menyatakan bahwasanya darah itu najis. Ini seperti yang Al-Maidah dalam buku ini. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai darah. Tapi kan nggak disebutkan di sini najis, ya kan? Di Al-Maidah ayat 3 ini kan ada nggak disebutkan najis? Nggak disebutkan. Hurimat alaikumul maitatu waddam wal lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi rahibi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wa antastaqbil azlam dan seterusnya. Innahu fisik, seperti itu bukan kefasikan. Nggak disebutkan. Adapun yang tadi berapa yang terakhir? 145 tadi? Apa tadi? Al-An'am 145. Di situ disebutkan nggak najis tapi rijisun. Itu dia, rijisun. Jadi ikhwah, oleh karena itu, karena tidak adanya dalil yang jelas sekali mengatakan bahwasanya darah itu najis, maka dikembalikan ke hukum asal. Al-aslu fi syai' at-taharah. Pada asalnya segala sesuatu itu suci. Artinya begini, kita nggak boleh mengatakan benda itu najis kecuali setelah ada dalil. Ya, setelah ada dalil. Termasuk juga misalnya kita di lantai, lantai ini najis. Apa dalil antum? Apa data antum mengatakan lantai ini najis? Demikian ikhwah. Itulah dia, ya. Jadi pada dasarnya semua benda itu suci. Kalau ada yang mengatakan ini najis, benda ini najis, maka dia wajib mendatangkan dalil. Karena menyatakan najis itu dia sudah keluar dari hukum asal. Dah. Yang kedua ikhwah rahimallahu wa iyyakum, bahwasanya sebagaimana dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullah, mazalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Orang-orang muslim dari dahulu sampai sekarang tetap mereka sholat walaupun dalam keadaan terluka, ya kan? Iya kan? Demikian. Terluka, dibalut, masih ada darah. Demikian ikhwah. Dan lukanya juga masih ada darah. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan dia, kalau dikatakan nggak boleh, ya nggak boleh dong dia sholat. Kenapa? Karena masih ada darahnya. Apalagi mereka yang perang.
Ya, dulu kan perangnya manual. Demikian ikhwan, mungkin tersabat dan seterusnya. Jadi tetap saja kaum muslimin sholat walaupun sedang berdarah-darah. Yang ketiga ikhwah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ditikam. Siapa yang nikam dia? Hah? Iya, Amr Lu'lu. Dia ditikam. Ketika dia ditikam, ketika sholat subuh, beliau melanjutkan sholatnya sampai selesai. Seandainya darah itu najis, gimana? Boleh dilanjutkan? Gak boleh ikhwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat pakai sandal, di sandalnya ada najis. Datang Jibril mengingatkan. Ya, akhirnya beliau pun ketika sholat beliau melepaskan sandalnya. Sahabat yang di belakang melihat Rasulullah lepas sandal, mereka pun akhirnya rame-rame lepas sandal. Setelah selesai sholat, Rasulullah tanya, kenapa kalian lepas sandal? Ya Rasulullah, Anda kami lihat lepas sandal, kami pun ikut lepas sandal. Apa kata beliau? Tadi Jibril datang ngasih tahu di sandalku itu ada najis, jadi aku lepas. Artinya apa? Ketika kita tahu bahwasanya di tubuh kita ada najis ketika kita sedang sholat, maka kita wajib untuk melepaskan yang terkena najis tersebut. Namun apabila yang kita lepaskan itu sampai membuka aurat, maka harus dibatalkan. Misalnya antum sholat pakai kain sarung, dalamnya nggak pakai apa-apa. Misalnya, kadang-kadang nggak pakai celana dalam juga tuh. Kemudian bikin ruku, nampaklah kuning-kuning di ujung sarung. Tep, gimana jadinya? Sebenarnya boleh kalau antum lepas, lanjutkan. Tapi kalau dilepas, tercali lah kawan. Demikian nggak bisa. Tapi misalnya kalau antum di dalamnya pakai celana ponggol, misalnya lewat bluetooth, kalaupun antum lepas, masih ada celana, nggak terbuka aurat, lanjutkan sholatnya. Tapi yang penting dia harus lepaskan diri dari najis itu. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi kita lihat Umar bin Khattab ketika dia dibunuh, ditikam. Ya, ditikam dengan ricu, dengan pisau yang beracun, khinzir namanya, khinzir. Dengan pisau yang beracun, beliau lanjutkan sholatnya. Kalau seandainya nggak boleh, dia harus batalkan sholatnya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi ikhwah? Yaitu kisah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ketika perang Khandaq, dia kan terkena anak panah tepat di urat vena lah kita katakan, di urat nadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kai dalam itu untuk menghentikan darah ini. Besi dipanaskan, diletakkan di tempat yang terluka itu supaya berhenti darahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa beliau ke masjid dan dibuatkanlah tenda untuk beliau untuk perawatannya. Sudah. Namun kata ulama Syafi'iyah yang di kai tadi itu pecah lagi sehingga mengalirlah, mencerot darahnya. Kemana mencorotnya? Lantai masjid. Ya, lantai masjid. Akhirnya beliau pun meninggal. Dan tidak ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membersihkan masjid. Padahal ketika ada orang Arab Badui kencing, ya, jaa Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui, kemudian dia kencing di sudut masjid. Fazajarahun nas, maka orang-orang pun melarang dia, mencela dia. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah melarang para sahabat, udah biarkan saja, sudah kadung dia kencing. Falamma qadha baulahu, setelah selesai dia kencing, lantas da'a bidaulin minan ma' fa uhriqa alaihi. Dan beliau pun minta seember air dan dituangkan di tempat kencingnya tersebut. Itu kan menandakan air kencingnya itu najis. Tapi ketika darah yang mencerot, yang terpecah lagi pembuluh darah dan mencerot darahnya dan menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia radhiyallahu anhu, ternyata tidak ada cerita bahwasanya Rasulullah menyuruh untuk menyiramkan masjid itu dengan air, karena kalau darah itu najis. Demikian ikhwah. Jadi Allahu a'lam bissawab, darah tidak najis. Ya, darah tidak najis. Oke, kalau kita simpulkan darah tidak najis, boleh nggak dijual beli? Ya Allah, kau tengoklah hadisnya, udah jelas dilarang. Buat emosi ya.
Kan sudah jelas hadisnya dilarang, ya sudah, nggak boleh, selesai ceritanya. Mau dia najis mau nggak najis nggak ada lagi urusan. Setelah kita bahas bahwasanya darah itu nggak najis, ya sudah, berarti nggak najis. Kemudian masalah jual beli lagi cerita, ya, masalah jual beli lagi cerita. Contohnya misalnya ikhwah, kucing. Kalau Rasulullah katakan innaha laysat binajasatin, kucing itu nggak najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat. Kucing itu seperti pembantu kalian yang sering beredar di rumah. Tapi boleh nggak jual beli kucing? Nggak boleh kan? Padahal dia nggak najis. Itu dia. Jadi masalahnya darah ini kenapa nggak boleh dijual belikan? Karena dasarnya sudah selesai ceritanya. Karena najisnya nggak ada disebutkan dalam hadis. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia beberapa pembahasan terkait dengan darah. Allahu a'lam bishawab, saya cenderung pada pendapat Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan para ulama-ulama mutaakhir yang lainnya dengan alasan-alasan yang cukup akurat. Satu lagi ikhwah, ada seorang sahabat yang jaga malam kan? Pernah dengar kan? Jaga malam, kemudian dipanah kakinya. Ya, dan dia apakah dia jaga malam sambil sholat? Apakah dia batalkan sholatnya? Kira-kira kalau yang dipanah itu yang keluar keringat, apa kira-kira? Pasti darah yang keluar. Baik. Berarti kalau seandainya darah itu najis, apa yang harus dilakukan? Dia harus batalkan. Tapi sahabatnya lanjutkan. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak batalkan? Tanggung surah Al-Kahfi yang saya baca. Insya Allah. Kita baca kelolowahat aja gitu, langsung aja batalkan. Gak bisa tanggung, padahal kelolowahat yang kita baca. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah ya terkait dengan masalah darah. Allahu alam bishawab. Intinya di sini pembahasan terkait dengan karena kita bulbuyu jual beli darah diharamkan, tidak dibolehkan, sama dengan jual beli anjing. Allahu alam bishawab. Baik, ada yang mau nanya silakan. Atau di 0813 600 661. Silakan. Gak ditarif maksudnya di apa nih? Dihadiahkan saja boleh? Iya, kalau dihadiahkan saja boleh. Bukan berarti mau berapa nih Pak harganya? Udah terserah. Terserah, nggak ada tarifnya. Tapi nggak boleh dalam jual beli. Tapi kalau dihadiahkan boleh, silakan. Maka jual beli kucing, menghadiahkan kucing boleh nggak? Boleh, gak ada masalah. Tapi biasanya ada ngeles yang jual kucing ini. Saya itu bukan jual kucing, tapi tolong diganti upah perawatan. Itu dia, upah perawatan. Orang yang jual ikan lele itu kan bisa aja begitu kan? Saya nggak jual ikan lele, tapi saya tolong digantikan upah perawatan ikan lele dari mulai kecil sampai dia besar. Ya apa artinya? Jualan namanya itu. Ada yang nanya silakan. Ya. Nggak boleh dibeli. Nggak boleh. Saya pernah tanya pada mereka, ini uang apa? Kata mereka, itu uang untuk ganti plastik. Plastik dan penjagaan. Dia kan perlu dijaga itu. Maksudnya bukan dijaga pakai ronda, bukan gitu maksudnya apa? Apa namanya? Iya, penyimpanannya, penjagaannya gitu. Itu ikhwah, upah itunya. Saya pernah tanya, bukan jual darah. Itu dia. Itulah alasan mereka. Ya kalau emang itu yang dijual bukan darahnya tapi plastiknya. Plastiknya dengan upah untuk penjagaannya, pemeliharaannya. Allahu a'lam. Ya. Semua yang namanya darah termasuk. Ada. Gak boleh. Gak boleh. Tapi kalau ada yang donor boleh. Itu aja. Oh iya. Ya. Contohnya kambing. Ya. Sekaratnya kenapa? Boleh. Sebelum dia mati, ya,
antum sembelih, boleh, halal, jual lah. Tapi antum kasih tahu lah, ini mau mati tadinya, sekarat sudah. Jadi daripada saya yang makan, mending jual. Iya, karena kan ikhwah, terkadang ada hewan yang sakit itu dikarenakan virus, kita nggak tahu kan. Walaupun ada juga yang kambing itu banyak matinya karena masuk angin, ya kan, masuk angin. Ada suntiknya sekarang, cucuk kan keluar anginnya dari perut. Ada demikian ikhwah. Jadi kita harus jelaskan kepada si pelanggan. Demikian. Kalau dikhawatirkan nanti akan merugikan dia, Pak, maaf Pak, ini memang agak sedikit murah. Kenapa? Kambingnya kambing sakit. Itu dia. Ya, kalau seandainya dia mau, silahkan. Itu kan termasuk ini ikhwah, etika dalam jual beli. Gak boleh kita sembunyi-sembunyikan. Demikian, ya. Jadi boleh kalau sebelum dia mati kita sembelih. Ada lagi? Ya. Misik itu nama dari minyak wangi. Minyak wangi itu, kalau itu minyak wangi yang paling mahal, itu diambil dari bentolan-bentolan yang ada di kijang atau rusa. Jadi bentolan di perutnya itu kalau dibelah seperti ini ikhwah, seperti orang kalau gembung karena asam urat. Itu kan kalau dibelah, ya itu gitu. Kalau itu kan bau tengik dia. Kalau yang rusa punya, tapi bukan karena asam urat rusanya, ya. Ya, itu kalau dibelah itu wangi. Makanya pada dasar misik itu ikhwah, dia seperti kapur. Dia digosok begitu, seperti kapur. Kalau misik itu. Jadi bukan seperti minyak wangi. Enggak. Ya kalaupun dari darah dan nanah kenapa? Kan enggak najis. Ya kan? Oh banyak, ulama aja ada, apalagi para ustadz kita. Kalau yang mengatakan darah itu najis, nggak boleh dia pakai. Nanah najis nggak? Hah? Kau datang kan najis. Apa dalilnya? Itu dia. Kan begitu di kaidahnya. Pada asalnya semua benda itu suci. Yang berani menandakan najis harus dia datangkan dalilnya bahwasanya nanah itu najis, bahwasanya darah itu najis. Harus ada. Misalnya sesuatu yang menjijikkan. Apakah setiap yang menjijikkan itu najis? Enggak. Buktinya, coba antum ambil upil, taruhkan sebelah. Kalau nggak ditepuknya, ya, pasti. Kenapa? Karena orang jijik. Tapi apakah upil itu najis? Enggak. Dahak misalnya. Sabar. Dahak misalnya. Dahak itu najis enggak? Dahak enggak najis, tapi menjijikkan. Enggak percaya? Coba teskan, berikan ke kawan sebelah. Dia menjijikkan tapi enggak najis. Jadi bukan berarti yang menjijikkan itu harus pasti najis. Najis itu pasti menjijikkan. Najis itu pasti apalagi bau? Enggak. Ya. Banyak yang bau-bau tapi enggak najis. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya kita kalau sedang sholat sunnah tiba-tiba ada yang menepuk dari belakang berjamaah. Terima kasih. Ikhwah, begini, kalau dia terkait dengan di mana dia sholat sunnah sementara yang belakang itu mau sholat wajib misalnya, maka boleh antum menjadi imam. Boleh menjadi imam walaupun imam dan makmumnya berbeda niat, dengan syarat kaifiatnya harus sama. Seperti Mu'adz bin Jabal, para ulama menyebutkan Mu'adz bin Jabal itu dia sholat bersama Rasulullah. Setelah dia sholat bersama Rasulullah, dia pulang ke kaumnya dan mengimami kaumnya untuk sholat. Dan dia sholat sunat, kaumnya sholat wajib. Boleh. Ya, tapi tadi ikhwah, walaupun terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum, itu dibolehkan selama kaifiatnya sama.
Jangan sampai pas imamnya sholat jenazah, antum sholat zuhur di belakangnya. Nggak jadi dia. Kenapa? Kaifiatnya beda. Tapi selama kaifiatnya sama, misalnya dia sholat ba'diyah zuhur misalnya, antum belum sholat zuhur, boleh antum tepuk. Dia nggak harus tepuk, ikhwah. Senggol juga boleh. Yang penting sama dipahami. Atau ngomong boleh nggak? Pak, jamaah kita Pak ya. Boleh nggak kita ngomong ke orang yang sedang sholat? Boleh, tapi jangan yang diomongin jangan mantap, jangan begitu. Jangan dia balas begitu. Artinya kasih isyarat boleh, ya. Tapi kita boleh bicara dengan orang yang sedang sholat, boleh. Kalau ada keperluan, sebagaimana Asma binti Abi Bakar datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu dia sedang sholat. Asma bertanya, "Masya'nun nas?" Orang sedang apa? Aisyah radhiyallahu anha nunjuk ke isyarat ke langit, berarti sedang sholat gerhana. Boleh, ya boleh kita bicara, tapi seperlunya lah. Ya, berapa rakaat? Itu pertanyaan agak susah. Nggak bisa kalau itu. Kalau iya masih bisa, kasih isyarat masih bisa. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya boleh, ya boleh. Asalkan dia tahu dan dia mau. Kalau antum nggak mau gimana? Ya sudah, antum diam aja, diam. Pas dia sujud kan diam naik antum. Orang nggak mau, kan nggak bisa dipaksa, iya kan? Boleh, silakan. Jadi dia tidak harus ditepuk, ikhwah. Juga bisa, misalnya. Pokoknya apa saja yang harus, yang bisa dijadikan, yang bisa difahami oleh orang tersebut, boleh, ya. Bermakmum dengan orang yang sedang sholat sunnah. Ada lagi? Habis? Ya udahlah kalau gitu kita pulang lah kan kita. Tabla ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Masyaallah hari ini cepat pulang kita. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.